Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Nah, kakak mau tanya nih, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Ya, kakak harap semuanya baik-baik aja dan sehat selalu. Nah, pada pagi hari ini kakak mau ngajak kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik harus siapkan hati dan pikiran untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik.
menyanyikan sorak-sorak kita. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Semua adik-adik lipat tangan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, di mana sepanjang hari Tuhan Engkau menyertai dan melindungi kami, sehingga pada pagi yang indah ini Tuhan kami boleh datang dengan kehadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah kiranya Engkau Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati. Berkati anak-anak-Mu yang telah hadir memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah kami tetap sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik kita nyanyi pujian yang sorak-sorak ya. Semangat adik-adik. Ya, tepuk tangan. Semangat lagi ya, puji nama Tuhan. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi yang berkata, "Aku siapkan hatiku Tuhan." Seharusnya
firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang luar biasa, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa pada pagi yang indah ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukakan hati dan pikiran mereka supaya mereka tetap fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang tertulis dari Kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Di sini kakak akan membacakannya ya buat kita. Dengan judul dia di sini adalah Kain dan Habel. Ayat yang ke-15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan yang menetap di tanah Nod di sebelah timur. Nah, di sini kakak memberikan tema yaitu kejujuran. Adik-adik, jujur adalah ciri anak Tuhan yang hebat. Sedangkan pelanggaran atas kejujuran adalah melakukan kebohongan. Itu artinya mereka yang berbohong tidak mencirikan sebagai anak Tuhan. Nah, orang yang berbohong kepada Tuhan itu adalah mencirikan bahwa dia bukan anak Tuhan, karena Tuhan tidak menginginkan anak yang suka berbohong. Nah, adik-adik, karena Tuhan itu baik, Tuhan itu ingin apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, adik-adik. Nah, Tuhan itu adalah Bapa yang hebat dalam setiap kehidupan kita. Jadi, Kain yang jelas-jelas telah membunuh adiknya Habel. Habel itu adalah adiknya Kain. Tetapi setelah ia membunuh adiknya dan Tuhan Yesus tahu bahwa Kain membunuh adiknya Habel itu, tapi Kain menjawab, ia tidak tahu ketika Tuhan bertanya, "Di mana adikmu?" Tapi apa adik-adik jawaban dari Kain? Dia jawab dia tidak tahu, padahal dia tahu dia sendiri yang membunuh adiknya. Apakah itu tidak berbohong, adik-adik? Ya, itu berbohong. Kain telah berbuat kebohongan ketika Tuhan bertanya kepadanya. Nah, adik-adik, akibat dari kebohongannya itu, Kain menerima hukuman. Kain menerima hukuman dari Tuhan. Jadi adik-adik, kisah ini menjadi pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita, adik-adik. Semua supaya kita itu berusaha menjadi anak yang terbaik, anak yang hebat, dan anak yang berlaku jujur kepada orang tua, kepada siapapun, terutama kepada Tuhan. Karena respon Tuhan atas ketidakjujuran Kain sangat keras dan tegas, maka Tuhan menunjukkan sikap yang tidak kompromi terhadap kebohongan. Tuhan itu tidak suka yang namanya kebohongan, adik-adik. Jadi adik-adik jangan pernah suka berbohong ya kepada orang tua, terutama kepada Tuhan. Itu adalah sikap yang tidak disukai oleh Tuhan.
Jadi sikap yang disukai oleh Tuhan itu adalah kejujuran. Jadi adik-adik harus bersikap dan berlaku yang namanya kejujuran. Karena sesuai tema kita pada pagi yang indah ini adalah kejujuran. Namun di saat yang sama Tuhan memberikan kasih-Nya yang tetap memelihara Kain. Nah, adik-adik, Tuhan itu sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Padahal Kain itu sudah berbohong kepada Tuhan, adik-adik. Tetapi apa, adik-adik? Tuhan itu selalu baik. Tetapi Tuhan selalu mengasihi Kain. Nah, Tuhan itu memberikan kesempatan kepada Kain untuk berbalik dari sikap bohong yang pernah diperbuatnya kepada Tuhan, supaya dia bisa boleh berlaku sikap dengan kejujuran. Maka dari itu Tuhan memberikan Kain, kakaknya Habel yang sudah berbohong kepada Tuhan, memberikan kesempatan kepada Kain untuk berbuat dan berlaku kejujuran. Contohnya adik-adik, di sini kakak memberikan contoh. Nah, adik-adik yang manis, ada 2 orang yang bersaudara, yaitu kakak dan adik, seperti Kain dan Habel. Kain itu adalah kakak dari Habel, Habel itu adalah adik dari Kain. Nah, di sini kakak bernama Kain. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, Kain dan adik bernama Habel. Nah, kakaknya Habel ini penggembala kambing domba dan adiknya ini petani. Pada suatu hari Kain marah, kakaknya Habel. Kain marah, jengkel, dan mukanya muram. Muram itu kayak iri gitu ya adik-adik. Karena persembahannya tidak diperhatikan oleh Tuhan. Nah, dengan masih jengkel, marah, Kain ini kakaknya Habel mengajak adiknya Habel pergi ke padang, ke sawah, ke tempat yang sepi. Coba bayangkan adik-adik. Ternyata adik-adik, ketika sampai di padang, Kain memukul adiknya. Kain memukul adiknya yang bernama Habel. Kain ini tidak hanya memukul adiknya, adik-adik, tetapi ia juga membunuh adiknya. Selain dari memukul, ia berlebih dari memukul itu, adik-adik. Nah, lalu tiba-tiba ada suara, "Hai Kain, di mana adikmu Habel?" Tapi Kain menjawab, tidak tahu. Dia menjawab, tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku bukan pengasuh adikku. Aku tidak tahu. Dia berkata 3 kali aku tidak tahu. Dia mengaku dia bukan pengasuh adiknya. Dan dia juga menjawab tidak tahu. Padahal Habel itu adalah adiknya Kain sendiri. Tapi Kain sendiri tidak mengakui adiknya. Karena Kain itu sudah memukul adiknya dan membunuh adiknya. Setelah Yesus bertanya kepada kakaknya Habel yang bernama Kain, dia menjawab tidak tahu dan dia bukan pengasuh adiknya. Nah, menurut adik-adik, kemanakah Habel? Kakak mau tanya, kemanakah Habel ketika Yesus bertanya kepada kakaknya Kain? Dan Kain yang menjawab tidak tahu. Dan Kain itu jujur atau bohong, adik-adik? Nah, Kain itu jujur atau bohong? Ia kan sudah berbohong. Nah, adik-adik, itu justru Kain itu bukannya jujur, tapi dia malah berbohong kepada Tuhan. Ia tidak menjawab dengan jujur. Karena itulah adik-adik, itulah Tuhan tidak suka dengan anak yang suka berbohong, adik-adik. Tuhan tidak suka dengan anak yang suka berbohong. Nah, mulai dari sekarang adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik untuk berlaku jujur kepada orang tua, kepada siapapun, dimanapun, harus berlaku jujur dan bersikap dengan baik, terutama kepada Tuhan. Nah, apa akibatnya kebohongan Kain, adik-adik?
dia jadi sebagai petani. Nah, Kain itu sudah menjadi sebagai petani. Kain itu sudah menjadi kesulitan. Kain sangat kesulitan dengan pekerjaannya adik-adik. Dan bahkan dia diusir dari tempat tinggalnya. Coba bayangkan. Tuhan itu sudah marah kepada Kain. Bukan berarti Tuhan itu marah tidak mengasihi Kain. Kemungkinan Kain itu berbohong kepada Tuhan. Akhirnya Kain itu diusir dari tempat tinggalnya. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan harus jujur. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Karena kakak ajar kita untuk hari ini, mari adik ingatkan ayat ini untuk dalam kebenaran firman Tuhan, untuk sikap kejujuran. Tidak boleh bohong, karena adik-adik adalah anak Tuhan dan harus menjadi orang yang hebat. Tuhan sangat sayang. Tuhan sangat sayang pada anak yang hidup. Nah, mari kita semua sama-sama akan menjadi anak yang jujur, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita semua melakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah, inilah sebagai kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari semoga kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita pada pagi hari ini, maupun kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Sekian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup mata kita dan lipat tangan. Mari kita bersatu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan juga selalu memberkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.